Yang kami hormati kepada ibu-ibu guru yang sudah berhadir di museum, kemudian yang kami banggakan kepada adik-adik, kami ucapkan selamat datang di Museum Islam Samudra Pasai. Nah, hari ini kita akan mengenal sejarah Islam Samudra Pasai. Ada sebuah kerajaan yang hari ini kalau kita undur ke 100 bahkan sampai 600-800 tahun yang lalu, di sini tempat kita pijak hari ini ada sebuah kerajaan yang sangat besar, bahkan dikenal oleh bangsa-bangsa dunia, dan nama pelopor daripada kerajaan tersebut adalah Sultan Al-Malik As-Salih, yang nama kerajaan beliau adalah Kerajaan Islam Samudra Pasai. Tinggalan sejarah Samudra Pasai yang paling penting adalah batu nisan. Di batu nisan, di sana termuat nama daripada pemilik batu nisan tersebut, juga silsilah keluarga, dan juga posisi paling penting di sebuah kerajaan, yaitu Samudra Pasai. Kemudian ada juga mata uang, alat tukar yang berlaku pada masa Samudra Pasai, dan juga beberapa barang-barang antik lainnya. Tinggalan Samudra Pasai banyak sekali batu nisan seperti bisa kita lihat di peta. Di peta ini adalah peta sebaran batu nisan yang bertulis atau bersurat, seperti yang sudah Abang jelaskan tadi. Nah, dan juga ada batu nisan yang tidak bersurat atau polos. Nah, itu dua kategori batu nisan. Di sini bisa kita lihat ini adalah sisa dari konstruksi sebuah bangunan. Konstruksi sebuah bangunan yang dipercaya ini adalah konstruksi dari Kerajaan Samudra Pasai. Di sini ada disebut di nisan ini disebut dengan Ibnu Mahmud. Kemudian ada satu lagi tokoh anonim dan satu lagi Ibnu Hattaji. Ini adalah pelopor atau pendiri, yaitu Sultan Al-Malik As-Salih. Beliau bernama Sultan Al-Malik As-Salih, dan di sini ini adalah makam daripada beliau, cicit daripada Sultan Al-Malik As-Salih. Nah, ada 18 orang sultan. Satu diantaranya yaitu Malikah atau Sultanah. Beliau dikenal dengan Malikah Nahrasyah, yang pusara beliau sekarang ada di Desa Kutakrung, Kecamatan Samudra. Pada pemeriksaan aslinya. Nah, ini adalah 3 buah replika daripada batu nisan. Ini adalah makam Naina Husamuddin bin Naina Amin. Beliau ini dipercaya berasal dari negeri Persia. Kalau sekarang kita kenal dengan negeri Iran. Kemudian di sini ada replika batu nisan Sadrul Akabil Abdullah bin Muhammad Abbasi Al-Abbasi. Nah, dan di sini ini adalah makam daripada istri daripada Abdullah bin Muhammad. Nah, beliau adalah Siti Rahiman. Beliau ini berasal dari penduduk lokal, bukan dari penduduk luar. Nah, selanjutnya kita ada di koleksi mata uang. Ini adalah mata uang yang pernah berlaku pada masa era Kerajaan Samudra Pasai. Di sini ada dirham. Dirham itu terbuat dari emas. Sedangkan yang sebelah sana ini keh. Keh ini terbuat dari perak. Jadi perbedaan antara dirham dan keh,
Dirham itu terbuat dari emas, sedangkan keh terbuat dari perak. Nah, selain daripada mata uang lokal, juga ada mata uang yang berlaku, itu berasal dari Delhi. Ini di sini ada satu koin, itu berasal dari Delhi. Tahu sekarang kita kenal dengan India. Ini sudah beralih ke era Aceh Darussalam. Di sini ini adalah ruang perhiasan. Perhiasan ini pernah digunakan oleh orang-orang penting di zaman Aceh Darussalam. Seperti di sini ada buah doma. Buah doma ini berfungsi sebagai aksesoris daripada baju. Kita bisa dibuat seperti kancing baju. Ini adalah seorang penjelajah muslim atau orang yang menjelajah negara-negara muslim, yang pernah mengunjungi negara-negara muslim termasuk Samudra Pasai. Jadi nama beliau Ibnu Battuta. Nama beliau Ibnu Battuta. Beliau ini berasal dari Maroko. Di Samudra Pasai, beliau menyebut kota Samudra Pasai dengan Madinah Sumatra, kota Sumatera. Koleksi manuskrip. Tadi kan abang sudah jelaskan, di sana, dalam sana ada sebuah salinan manuskrip. Nah, yang di samping ada ini adalah manuskrip asli daripada penulisnya. Jadi manuskrip adalah karya tulis yang ditulis dengan tangan. Nuruddin Ar-Raniri, yang sekarang nama beliau sudah diabadikan pada sebuah kampus, yaitu IAIN Ar-Raniri, yang sekarang berada di kota Banda Aceh. Nah, ini adalah sebuah karya beliau. Ini adalah kitab fikih yang bernama Kitab Siratul Mustaqim sebelah tanah. Daripada beberapa koleksi atau artefak yang tinggalan Samudra Pasai, jadi di sini ada juga koleksi alat musik tradisional yang pernah digunakan oleh pendahulu kita dahulu. Di sana ada rapai, coba adik, rapai, canang cerkeh, dan juga alat musik tiup, serunai kali, ada gendang dan alat tunjang serta rapai pasir. Oke, sudah. Nah, di sini ada koleksi dikenal dengan peralatan adat. Bisa dilihat semua ini terbuat dari besi kuningan atau tembaga dan tembaga. Nah, di sini beginilah penampakan daripada panyot jamun. Nah, ini panyot 7 mata. Jadi ini panyot yang pernah digunakan oleh pendahulu kita zaman dahulu. Selanjutnya ada mundam. Mundam fungsinya sama seperti puluman. Yaitu untuk menaruh air ketika prosesi adat bersiju. Koleksi pedang tradisional. Di sana ada rincung, kemudian ada bedeng. Bedeng. Ayo dalam hitungan kelima. Tadi ada abang jelaskan, yaitu mungkin ada yang perhatian. Sudah? 5 4 3 2 1. Angkat. Yang enggak ngangkat enggak dapat nilai. Angkat terus. Apa jawabannya? Kelompok 1 jawab kitab fikih.
Kelompok 2 ada kitab Siratul Mustaqim. Baik. Jadi jawaban yang benar adalah Al-Quran tulis tangan. Nah, jadi nggak apa-apa. Jadi yang jawab kitab itu nggak apa-apa juga. Ini termasuk ke dalam kitab juga. Jadi itu secara umum. Jadi lebih spesifiknya ini adalah manuskrip Al-Quran tulis tangan. Jadi yang jawab kitab dapat nilai 50. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nafisa Zahra. Saya kelas 5, berasal dari SD Negeri 8 Kusuko. Juga adalah berfungsi untuk menangkap ikan. Terbuat dari Apa? bambu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini hadiahnya. Coba ambil. Nama saya Muhammad Sultan. Saya berasal dari SD Negeri 8 Sukun. Saya kelas 6. Gulung terbuat dari bambu. Fungsinya untuk menangkap ikan. Coba tes. Praktek. Ya, betul. Coba ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farel Raditya. Saya berasal dari SD Negeri 8 Sukun. Koin itu adalah koin dirham. Digunakan untuk pembayaran dari emas. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Adik, hadiah Haji. Oke, tepuk tangan untuk semua. Ini ada kelompok lagi. Nama saya Muhammad Sultan. Saya berasal dari SD Negeri 8 Sukun. Saya kelas 6. Gulung terbuat dari bambu. Fungsinya untuk menangkap ikan. Coba tes. Praktek. Ya, betul. Coba ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati adik-adik museum serta anak-anak kami yang kami banggakan. Alhamdulillah hari ini kita sampai kepada. Jadi di sini kami saya selaku kelas sama dewan guru yang pertama sangat bersyukur karena dikasih kesempatan pada hari ini. Karena di sini banyak sekali ilmu yang kami dapat, terutama dengan anak kami. Bagaimana? Senang apa enggak museum? Mau pergi lagi? Tahun depan kemudian kami punya kesempatan lagi ya. Jadi juga di sini saya mohon maaf, mana tahu dalam mengarahkan anak-anak kami tadi, mana tahu ada tingkah-tingkah anak kami yang memang kurang sopan ataupun agak mengganggu orang ada di sini juga di sini kami mohon maaf. Ini orang ini baru pertama datang kemari, mudah-mudahan dengan datang walaupun dalam waktu singkat mendapat kesempatan berbeda. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon para ibu untuk bisa bergabung di depan.